Lalu bagaimana kondisi banjir pagi ini di Sidrap, Sulawesi Selatan? Kita tanyakan kepada rekan Rusli Jafar yang berada di lokasi. Rusli, apakah banjir saat ini sudah semakin surut atau justru semakin meluas? Ya, Rendra, selamat pagi, makasih. Saat ini banjir di Kabupaten Sidrap memang dalam beberapa hari terakhir terus mengalami kenaikan, dalam artian bahwa terus meluas di sejumlah titik, utamanya khususnya di Kelurahan WTE dan kemudian di Desa Tete Aji di Kecamatan uh, Telulimpoe. Dan memang kalau berbicara terkait banjir, memang warga umumnya berada di sekitar bantaran Danau Cidenreng dan Danau Tempe. Ini merupakan dua danau yang besar yang meluap akibat cuaca ekstrim dan volume atau curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir. Kemudian untuk di Desa Wete sendiri itu sudah ada beberapa kepala keluarga yang memilih untuk meninggalkan rumah mereka dan mengungsi ke lokasi yang lebih tinggi atau di rumah-rumah keluarga mereka yang belum terendam banjir. Rendra. Baik, lalu bagaimana dengan penanganan banjir sendiri dari pemerintah setempat, Rusli? Ya, khusus untuk Pemkab Kabupaten Sidrap sendiri itu masih dalam proses pendataan jumlah warga yang terdampak dalam banjir kali ini. Kemudian warga khususnya di Desa Wete dan Desa Tete Aji itu masih memerlukan untuk pasokan air bersih karena umumnya sumber air mereka berupa sumur bersih itu sudah terendam air, jadi sudah bercampur dengan lumpur, jadi mereka sangat membutuhkan pasokan air bersih ke wilayah mereka. Dan biasanya memang Pemkab Kabupaten Sidrap biasa menyuplai air bersih menggunakan tangki dari perusahaan daerah air minum setempat. Rendra. Untuk lokasi-lokasi pengungsian ini tersebar di mana saja? Apakah warga ini sebagian mengungsi atau lebih besar banyak warga yang memilih bertahan di rumah mereka masing-masing? Untuk sebagian besar warga itu mereka masih memilih untuk tetap bertahan di rumah-rumah mereka karena umumnya rumah-rumah warga di Kabupaten Sidrap adalah rumah dengan tipe rumah panggung namun dengan kondisi yang seperti sekarang air sudah mencapai ketinggian 3 meter bahkan terus bertambah, itu warga akan memilih mengungsi untuk meninggalkan rumah mereka jika ketinggian air sudah mencapai 4 meter. Seperti sekarang saya berada di Desa Tete Aji, itu warga memilih memarkirkan kendaraan-kendaraan mereka itu di luar desa mereka agar lebih aman atau di tempat yang lebih tinggi untuk menghindari genangan air. Rendra. Baik, jika kemarin dikabarkan ada 2 kecamatan yang terendam banjir, ini untuk kondisi saat ini seperti apa, Rusli? Apakah bertambah lagi kecamatan yang terendam? Ya, untuk sementara 2 kecamatan ini yang sangat terdampak karena 2 kecamatan ini khususnya wilayah mereka sebagian berada di bantaran atau di pinggir dari Danau Cidenreng. Seperti kita ketahui bahwa memang Kelurahan Wete dan Desa Tete Aji ini itu berada di sekitar bantaran Danau Cidenreng. Kemudian memang dalam beberapa hari volume hujan di Kabupaten Sidrap macam seperti tadi pagi sempat lagi terjadi hujan sehingga membuat warga lebih waspada lagi, mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi memang beberapa hari terakhir di Kabupaten Sidrap. Rendra. Baik, Rusli, ini apakah banjir ini bisa dibilang terjadi rutin hampir setiap tahun dan apakah ini sudah ada penanggulangannya dari pemerintah setempat untuk mengantisipasi bencana banjir yang terulang terus ini? Ya, memang bencana banjir khususnya di Desa Tete Aji dan kemudian di Desa WTE atau Kelurahan WTE itu bisa dikatakan bahwa itu merupakan banjir tahunan. Namun baru dalam 2 tahun terakhir banjir kali ini bisa dikatakan banjir yang cukup besar karena tahun lalu banjir yang seperti ini tidak terjadi walaupun sempat terjadi namun ketinggiannya tidak seperti yang terjadi sekarang ini. Mungkin juga karena faktor cuaca ekstrim atau curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir di wilayah Sulawesi Selatan khususnya di Kabupaten Sidrap. Rendra. Lalu bagaimana dengan aktivitas warga setempat dan juga aktivitas kantor-kantor pemerintah ataupun sekolah di wilayah terdampak ini? Ya, untuk beraktivitas warga di lokasi banjir masih menggunakan perahu karena memang jalan-jalan utama di lokasi banjir ini sudah tidak bisa dilalui oleh kendaraan, khususnya kendaraan maupun roda 4.
karena memang ketinggian air itu sangat bervariasi, mulai dari ketinggian 1 meter hingga ketinggian 2 meter, hingga mereka memilih untuk menggunakan perahu sebagai sarana utama mereka untuk sementara untuk beraktivitas. Kemudian untuk kantor-kantor pemerintahan sendiri dilaporkan bahwa hanya ada beberapa kantor desa yang tergenang namun tidak terlalu terdampak. Ini lebih terdampak ke wilayah pemukiman warga yang berada di Kecamatan Telelumpe dan di Kecamatan Pancalautang. Rendra. Bagaimana dengan listrik dan juga di daerah tergenang ini, apakah sudah lama dipadamkan oleh pihak PLN? Ya, untuk pasokan listrik sendiri hingga pagi ini, menurut beberapa warga itu tidak mengalami kendala karena pihak PLN belum memadamkan listrik mereka atau aliran listrik mereka ke rumah-rumah warga. Karena fasilitas atau tiang-tiang listrik yang berada di lokasi itu cukup tinggi dan masih dianggap cukup aman untuk membantu warga menerangi rumah mereka selama banjir kali ini. Rendra. Baik, terima kasih Rusli Jafar mengabarkan langsung dari Sidrap, Sulawesi Selatan. Kita harapkan banjir yang terjadi di sana cepat surut dan ada penanganan lebih jelas lagi dari pemerintah daerah setempat. Terima kasih Rusli.